Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 3 yang membahas mengenai operasi C++. Pada modul 3, tujuan praktikumnya yaitu menjelaskan operator C++ dengan benar. Mahasiswa dapat memahami tentang operator C++ dengan baik. Mahasiswa dapat menerapkan seluruh operator C++ untuk memanipulasi data secara benar. Operator sendiri merupakan simbol atau karakter yang dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi ataupun manipulasi, seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Operator mempunyai sifat sebagai unary. Sifat unary pada operator yaitu hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi aritmatik. Seperti contohnya yaitu -7. Selanjutnya ada sifat binary yang merupakan sifat melibatkan dua buah operan pada suatu operasi aritmatik. Contohnya 5 plus 8. Yang ketiga ada ternary, yaitu melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi aritmatik. Dan contohnya dalam kurung 10 modulus 3 plus 4 plus 2. Nah, untuk operator unary sendiri ada operator plus dan minus. Sedangkan pada operator binary ada perkalian, pembagian, modulus, penjumlahan, dan pengurangan. Selanjutnya terdapat operator majemuk. Operator majemuk yaitu operator pemberi nilai atau assignment operator, yaitu tanda sama dengan. Sebagai contoh, penggunaan operator pemberi nilai A sama dengan A plus 1. Dari penulisan seperti di atas, C++ dapat menyederhanakan A plus sama dengan 1. Pada operator bintang sama dengan itu digunakan pada perkalian. Slash sama dengan keterangan pembagian. Modulus atau persentase sama dengan yaitu sisa pembagian, plus sama dengan yaitu penjumlahan, sedangkan pada minus sama dengan yaitu pengurangan. Selanjutnya ada operator increment dan decrement. Operator increment dan decrement adalah sebutan untuk operasi seperti A++ dan A-. Pada A++ sendiri itu sama saja halnya dengan A sama dengan A plus 1. Sedangkan pada A-, yaitu A sama dengan A minus 1. Increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Penulisannya menggunakan tanda tambah 2 kali untuk increment dan tanda kurang 2 kali untuk decrement. Penempatan tanda tambah atau kurang ini bisa ditulis pada awal sebelum variabelnya atau A, ataupun di akhir variabel A++ ataupun plus A. Hal itu sama saja. Untuk plus A yaitu tambah A sebanyak satu angka lalu tampilkan hasilnya. Sedangkan pada A++, tampilkan nilai angka terlebih dahulu lalu tambah A sebanyak satu angka. Dan begitu juga untuk yang decrement. Selanjutnya pada operator relasi. Operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil,
lebih besar, dan sebagainya. Hasil dari operator perbandingan ini yaitu true dan false. Pada operator sama dengan yaitu dengan keterangan sama dengan atau bukan pemberi nilai. Pada operator tanda seru sama dengan itu berarti tidak sama dengan. Selanjutnya ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Pada operator logika yang digunakan untuk menghubungkan dua buah atau lebih ekspresi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Hasil dari operator logika ini menghasilkan nilai numerik 1 ataupun 0. 1 berarti true dan 0 berarti false. Seperti halnya pada pernyataan 1 yang mana Budi seorang programmer. Pada pernyataan 2, Budi menggunakan Linux. Jika ditanya apakah pernah nih kode programmer yang menggunakan Linux, tentu dicek dulu kebenarannya. Pada pernyataan 1, Budi seorang programmer sama dengan true, seperti yang disebutkan operasi logika sebelumnya. Dan pada pernyataan 2, Budi menggunakan Linux sama dengan true. Hal itu benar dikarenakan pernyataan pada logika sebelumnya Budi memang menggunakan Linux. Pada operator terdapat simbol dan itu digunakan pada operator logika AND. Selanjutnya terdapat operator logika OR seperti ini, tanda lurus. Terus untuk tanda seru itu digunakan pada operator logika NOT. Selanjutnya terdapat juga operator bitwise yang merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau binar dari sebuah nilai. Operator bitwise akan bekerja dengan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan binar. Setelah itu akan melakukan operasi berdasarkan operator bitwise yang digunakan pada akhirnya nilai tersebut diubah menjadi bilangan desimal kembali. Seperti pada simbol negasi itu untuk not, terus simbol kurang dari itu digunakan pada shift left, terus simbol lebih dari itu digunakan shift right, simbol dan itu digunakan N, simbol segitiga atas seperti ini digunakan untuk XOR, dan simbol lurus digunakan untuk OR. Pada operator bitwise yang shift left atau operator operasi geser kiri merupakan operasi yang akan menggeser bit-bit ke kiri sehingga bit 0 akan berpindah ke bit 1. Kemudian bit 1 akan berpindah ke bit 2 dan begitu seterusnya. Operasi geser kiri membutuhkan dua buah operan. Di sebelah kiri tanda kurang dari yang merupakan nilai akan digeser, sedangkan di sebelah kanannya merupakan jumlah bit pergeseran. Pada operator bitwise shift right, operasi geser kanan yang merupakan operasi akan menggeser bit-bit ke kanan sehingga bit 7 akan berpindah ke bit 6 dan bit 6 akan berpindah ke bit 5 dan begitu seterusnya. Untuk operasi operator bitwise AND adalah operator yang akan membandingkan dua buah operan dalam bentuk bilangan binar. Operator tersebut akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan binar lalu membandingkan dengan operan dari sisi lain.
Perbandingan akan langsung dari bit ke bit atau angka ke angka dan membandingkan berdasarkan sifat dari n, yaitu menghasilkan nilai 1 apabila kedua operan tersebut bernilai 1. Apabila salah satunya bernilai 0 atau tidak akan menghasilkan nilai, maka akan bernilai 0. Selanjutnya ada operator bitwise OR yang merupakan operator akan membandingkan dua buah operan dalam bentuk bilangan biner. Operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, lalu membandingkannya dengan operan dari sisi lain. Perbandingan akan berlangsung dari bit ke bit atau angka ke angka dan membandingkan berdasarkan sifat dari OR, yaitu untuk mendapatkan nilai 1 maka salah satu dari semua operan harus bernilai 1. Jika semua operan bernilai 0 maka akan mendapatkan nilai 0 atau false. Mari kita coba untuk programnya. Selanjutnya terdapat permasalahan 16 pada modul 3, di mana di sini telah disebutkan library dari IOStream untuk memanggil fungsi dari cout. Integer main sebagai fungsi program utamanya. Jadi di dalam integer main akan berisi tentang program utama. Di sini terdapat inisialisasi dari A dan B itu sebagai tipe data integer atau bilangan bulat. Cout masukkan nilai A sama dengan, berarti di sini akan menampilkan teks masukkan nilai A sama dengan. Terus terdapat fungsi cin yang akan memasukkan suatu nilai kepada variabel A, dan begitu juga untuk selanjutnya yang B. Pada baris selanjutnya terdapat cout menampilkan teks A plus B sama dengan. Di sini akan melakukan penjumlahan antara nilai A dan nilai B yang telah dimasukkan. Begitu selanjutnya A plus B, terus A minus B, A kali B, A bagi B, dan A modulus B atau sisa pembagian. Mari kita coba. Misal kita masukkan nilai 10 untuk A dan nilai B-nya itu 5. A plus B sama dengan 15. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nilai A yang tersimpan tadi 10 dan nilai B-nya 5, maka 10 minus 5 sama dengan 5. A kali B, nilai A dikali nilai B, 10 kali 5 sama dengan 50. 10 bagi 5 sama dengan 2, dan sisa pembagian dari 10 bagi 5 yaitu 0. Di sini terdapat permasalahan 17 yang dimana terdapat library cstdio yang berfungsi untuk menyediakan standar input-output berbasis bahasa C seperti printf ataupun scanf. Selanjutnya pada program utama di sini tertulis integer A sama dengan 5, berarti nilai 5 ini sebagai A dan 3 sama dengan B. A plus sama dengan B. Di sini akan melakukan penjumlahan dari 5 ditambah dengan 3. Terus terdapat printf setelah A
plus sama dengan B, nilai A menjadi %D backslash N. %D sebagai format untuk bilangan bulat atau bilangan integer, backslash N untuk pindah baris. Di sini ada A minus B. Jadi 5 kurangi 3. Lebih baik kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini 5 untuk A dan 3 untuk B. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi nilai A itu akan menjadi 8. Terus 8 dikurangi 3 akan menjadi 5. Nilai A disimpan menjadi 5 dan 5 modulus B atau 5 dibagi 3 yaitu sisanya 2. A di sini itu untuk menampilkan nilai yang berada di format ini, yaitu %D. Selanjutnya pada permasalahan 18 terdapat library hashtag include conio.h yang berfungsi untuk menampilkan fungsi get, dan selanjutnya library stdio.h digunakan untuk menampilkan fungsi printf. Terdapat program utama integer A sama dengan 10, maka nilai 10 itu disimpan pada nilai A dan 5 sama dengan B. Printf di sini untuk menampilkan nilai A sama dengan %D backslash N untuk pindah baris, %D untuk sebagai format dari bilangan bulat atau bilangan integer, dan menampilkan dari A. Selanjutnya printf nilai plus sama dengan %D backslash N, plus A. Plus A di sini yaitu akan menambahkan sebanyak 1 angka pada A. Maka 10 ditambah 1 akan tampil 11 di sini. Dan begitu juga untuk selanjutnya yang B di sini 5. Untuk yang minus B ini berarti mengurangi 1, maka akan tampil nilai 4. Nah, untuk berikut yang minus B akan tampil nilai 4, dan untuk plus A akan tampil nilai 11. Itu saja untuk dari modul 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.